Nah, sekarang keadaan seperti ini nih Pak, sebagai seorang interior designer, terutama Bapak seorang profesional gitu ya, perubahan apa nih Pak yang Bapak sudah rasakan dari adanya pandemi ini gitu ya? Terutama mungkin ke project juga Pak. Ya, kalau saya malah blessing in disguise. Dalam artian saya merasa mendapatkan banyak berkah positif yang saya rasakan dari pandemi ini. Nggak tahu orang lain mungkin merasakan negatif. Kalau saya justru banyak positifnya. Satu, keluarga saya berkumpul. Ini anak-anak juga di rumah terus. Jadi kesempatan untuk makan bersama, kesempatan untuk di rumah terus itu lebih banyak. Meskipun tidak selalu, tapi lebih banyak. Itu yang pertama. Kedua, saatnya untuk semua orang sekarang berpikir ulang mengenai pola hidup yang sudah kita jalani sebelum ini. Apakah itu betul pola hidup yang sudah kita jalani sebelum pandemi? Jangan-jangan justru yang seperti ini yang benar. Orang tidak habis waktu di jalan, orang tidak menghabiskan berjam-jam hanya untuk meeting dengan orang yang sebetulnya ternyata bisa dilakukan dengan Zoom. Kedua, ketiga banyak orang yang mulai menyisihkan waktunya untuk dirinya sendiri dan untuk kebermanfaatan lingkungan. Yang tadinya kita nggak peduli lingkungan, sekarang kita tahu bahwa tetangga kita itu ternyata bercocok tanam cabai, tetangga kiri kita bercocok tanam sayur gitu. Kita tinggal memetik hasilnya, dikumpulin jadi di tempat kita sayur. Jadi itu menurut saya banyak positifnya yang kita mesti ambil positifnya saja lah. Benar, malah kita sekarang banyak sekali saya perhatikan juga di media-media ya Pak Resto, bahwa ternyata adanya pandemi ini berkah juga, kita malah banyak yang merubah pola hidup tadi ya Pak ya. Terus akhirnya kita mulai mengarah kepada pola hidup sehat, yang makanan sehat, sampai sekarang mengarah kepada bercocok tanam gitu ya Pak. Banyak sekali nih yang betul. Nah, tapi kalau misalkan dari segi interior design nih Pak, kira-kira menurut Bapak perubahan nantinya apa nih Pak yang terjadi? Mungkin dari setiap proyek sedang berlangsung. Ya, mungkin pasti ada perubahan. Karena dulu saya basicnya banyak mengerjakan proyek retail, nah itu mungkin sekarang perlu dipikirkan ulang karena pasti nanti akan berubah pola orang jual beli ataupun orang belanja. Sekarang penjualan online mungkin sudah melesat jauh melebihi offline. Benar. Jadi ya dugaan saya kemungkinan nanti toko-toko akan menyusut. Kemudian apalagi yang ruko-ruko mungkin bisa jadi akan hilang atau menjadi gudang. Karena mereka berubah dari yang penjualan langsung menjadi penjualan online. Mau nggak mau harus berubah semua. Kemudian dari sisi mall misalkan, kalau kita boleh berandai-andai, nanti juga ada pergeseran. Jadi yang masih bertahan kalau saya menduga nanti adalah outlet-outlet yang memberikan experience atau memberikan petualangan pada pengunjungnya, itu baru laku. Tapi kalau hanya sekedar jual benda itu kemungkinan akan punah ataupun berganti. Ya, Pak, ya. Kalau pengalaman makan mungkin bisa jadi berbeda. Pengalaman nonton film mungkin masih tetap akan ada dengan jarak yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Amusement ataupun tempat untuk bermain mungkin masih tetap ada karena itu mungkin juga tidak akan sepenuhnya bisa digantikan. Tapi kalau yang dia hanya berjualan kayak misalkan jual baju, saya juga tidak yakin itu akan tetap seperti sekarang. Bisa jadi nanti menemukan bentuknya sendiri. Jadi ada perubahan apa nih Pak? Perubahan tata letak atau bagaimana dari supaya tidak bergeser? Perubahan mengenai komposisi. Kalau di mall, kalau kita bahas itu di mall, kalau dulu itu mungkin 70% adalah produk,
kemudian 30% itu jasa dan kaitannya dengan entertainment atau makan, misalkan food and beverage 50%, mungkin nanti persentase besar adalah untuk makan dan hiburan. Jadi yang jual produk langsung bisa jadi itu akan jauh menyusut. Ya. Jadi itu yang ya. Apa mungkin juga dalam penataan juga berubah, Pak? Penataan toko? Penataan ya mesti ditelaah lebih lanjut, tapi pasti akan ada penyesuaian ataupun pola orang bersosial kaitannya dengan itu. Kayak misalkan jaga jarak yang dulunya lebar sirkulasi, yang dulu di toko-toko baju itu cuma 60 cm, 80 cm, mungkin nanti akan menjadi lebih lebar. 2 meter gitu ya, Pak, ya, lebih jauh lagi. Produk-produk yang tadinya kita bisa pegang dengan bebas, sekarang kan mulai juga dibatasi, toh. Ada yang menggunakan sekat, kemudian restoran-restoran yang buffet, yang dia all you can eat, ngambil sendiri. Di beberapa hotel pun saya lihat sekarang sudah mulai menggunakan sekat akrilik atau kaca, kemudian makanannya sebelum kita masuk ke restorannya kita cek suhu, kemudian harus pakai sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik, kemudian masuk dan makanannya di-serve, bukannya ngambil sendiri dengan bebas. Itu beberapa sudah bergeser ke situ. Sudah berubah. Kemudian ya, Pak. Kasir, ada pembatas, ya sirkulasi tadi lebih lebar. Kemudian penghawaan mungkin nanti juga berbeda. Kalau sekarang kita tidak melihat sirkulasi dengan jelas, mungkin nanti suatu ketika akan diperlihatkan dengan jelas bahwa ruangan itu pergantian udaranya lancar. Itu mungkin yang ada suatu masukan baru ya, Pak, ya, berarti ya. Masukan dan juga kebiasaan baru, ya, terutama untuk Indonesia baru ya, standar baru mungkin ada lagi. Standar baru gitu ya, Pak, ya, standar baru. Ya, sebenarnya cukup menarik gitu ya, Pak. Tapi ternyata ada satu sisi yang hilang ya, Pak Resto ya, dari sini. Tadi Bapak bilang kan kita pegang juga sudah berbeda gitu kan. Mungkin tokonya juga takut nanti kalau kita membawa carrier gitu ya. Berarti sensasi kita berbelanja pun juga nanti mulai berubah gitu, Pak Resto. Benar ya? Ya, itu selain dari mereka, kita sendiri juga takut gitu. Kita ke mall, pegang-pegang benda yang ini pernah dipegang orang lain pun kita juga ragu gitu. Kayak handle mungkin suatu ketika bakalan dihilangkan dengan automatic door misalkan ya. Terus apalagi railing, saya belum tahu nih, railing mungkin juga itu jadi potensial sehingga nanti akan ada pengganti railing itu apa yang cukup aman untuk melindungi pengguna di tangga tapi tidak perlu dipegang. Atau ada pegangan khusus yang orang bawa gitu. Jadi ada proteksi dan kita tidak menyentuh langsung. Bisa jadi itu. Sekarang pun mulai dijual di online itu alat untuk mencet tombol lift itu. Benar-benar. Iya. Jadi memang ternyata perubahannya cukup mulai ini ya, Pak, signifikan secara pelan-pelan tapi cepat gitu ya, Pak ya, perubahan yang terjadi. Nah, terus kalau dari segi retail, kan Bapak ternyata kan juga saya dapat informasi dulu Bapak banyak sekali pegang proyek-proyek retail gitu ya. Sekarang perkembangannya bagaimana nih, Pak? Karena kan sekarang pandemi, orang juga mau belanja ke mall berkurang. Gitu ya. Padahal toko-toko kan tetap berjualan gitu ya. Nah, apakah sebagai seorang interior designer yang memang banyak memegang proyek-proyek retail gitu ya, Pak, ini masih terus berjalan menurut Bapak atau bagaimana nih, Pak, ke depannya? Ya, kalau saat ini memang otomatis itu orang masih wait and see, melihat nanti ini normalnya, benar-benar normal itu seperti apa. Karena sekarang juga meskipun mall sudah mulai dibuka pun nggak bisa berharap banyak untuk salesnya normal kembali itu, dapat separuhnya aja udah bersyukur ya. Kecuali mereka-mereka yang memang lagi viral atau memang lagi dicari banyak orang, yaitu tetap saja ramai seperti biasa. Tapi kebanyakan toko sekarang juga masih menunggu atau bahkan stagnan. Itu kalau retail. Tapi kalau kita dari sisi desain pada umumnya, ya tetap saja ada kebutuhan-kebutuhan desain yang
tetap harus berjalan. Kayak misalkan proyek-proyek pemerintah juga ini sekarang juga masih berjalan, kemudian rumah tinggal malah banyak yang yang mereka itu karena sudah lama di rumah berbulan-bulan mereka kepikir gitu, rumahku itu mau tak benerin apa, mumpung sekarang aku bisa nungguin. Jadi malah bisa jadi itu grafiknya meningkat kalau untuk residensial. Mudah-mudahan ya Pak, khususnya untuk kita profesi sebagai seorang interior designer, makin banyak proyek untuk rumah tinggal gitu ya Pak ya, pengganti proyek-proyek yang lain. Ya kalau rezeki mah itu kita yang percaya yang di atas, nanti udah jalannya ada sendiri. Iya. Ya. Oke Pak, Bapak ada masukan nggak Pak untuk para mahasiswa mungkin yang baru mulai, terutama ini kan baru mulai di tengah pandemi, terus belajarnya seperti ini gitu ya. Nah, padahal mereka harus punya sensasi kembali lagi. Kan kita belajar kan tidak hanya selalu dua arah ya Pak ya. Sekarang pun dua arah, tapi kita hanya melihat dari Zoom gitu ya, maksudnya web lah gitu ya Pak. Nah, gimana nih Pak supaya mereka juga tetap masih bisa belajar, tapi istilahnya tetap masih bisa mengikuti gitu, walaupun mungkin dosennya atau mungkin narasumber yang dia ambil dari kampus tidak bisa ketemu gitu Pak. Sebaiknya apa yang mereka harus lakukan? Ya, saya percaya generasi sekarang itu lebih pintar daripada generasinya Mas Andri maupun apalagi generasinya saya gitu. Saya dulu dididik dengan mindset bahwa kamu harus fokus. Artinya apa? Kalau diomongin bapak ibumu itu dengerin, saya tidak boleh melakukan hal lain. Harus itu sepenuh hati 100% dengerin begini. Beda dengan anak generasi sekarang yang mereka sudah dibiasakan oleh nature-nya, oleh alamnya untuk fokus pada beberapa hal sekaligus. Mereka bisa saja buka HP sambil dengerin radio, dengerin musik, sambil dengerin ceramah dari orang tua, sambil mereka ngikutin berita-berita mengenai band kesayangan Koreanya di handphonenya, itu bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Sedangkan generasi, ya multitaskingnya itu luar biasa. Nah, jadi saya percaya mereka akan bisa, pencapaiannya akan lebih daripada generasi sebelumnya, itu yang pertama. Nah, tapi syaratnya apa? Mereka harus menyadari itu tadi, bahwa orang sekedar melihat berbeda pada waktu dia menyadari penuh bahwa dia melihat itu. Orang melihat meja marmer sudah biasa, tapi kalau orang belajar mengenai meja marmer, dia tidak hanya melihat, merasakan, mencermati, memerinci dan mengingat, oh ini karakternya meja marmer itu seperti apa, dampak psikologis pada orang seperti apa. Ini bedanya. Kalau hanya sekedar melihat dan belajar. Itu yang saya harapkan dari generasi muda itu menyadari itu, bahwa mereka itu selalu melihat sesuatu sebagai media pembelajaran. Kemudian pada waktu mereka belajar, mereka harus tekun. Saya yakin mereka itu bisa tekun. Karena apa? Nonton YouTube lah, nonton live show-nya grup band Korea. Itu misalkan Korea itu aja bisa tahan sampai beberapa seri sekaligus. Jadi itu tekun harus dipupuk, kemudian disiplin. Ini yang agak susah nih saya harus tekankan ini. Kalau pas di kelas ketemu mahasiswa, saya bilang bahwa nanti kalau Anda berprofesi, yang harus dipegang itu termasuk kedisiplinan, karena kita berprofesi bukan hanya menjual pengetahuan kita dan keterampilan kita, tapi juga sikap kita dalam berprofesi. Nah, orang sepandai apapun, menguasai keterampilan yang canggih, mendesainnya bagus, tapi begitu ketemu klien, dia tidak bisa bersikap dengan baik, saya yakin itu kliennya juga akan malas menggunakan jasanya. Jadi itu pasti akan mempunyai peran yang besar mengenai attitude atau sikap kerja. Atau bahkan sikap sehari-hari yang itu akan menyatu dalam kehidupan profesional sebagai sikap kerja kan.
kita bertemu dengan orang itu, orang menganggapnya itu sikap kerja, bukan hanya sikap sehari-hari. Ya, jadi menurut saya harus berlatih disiplin, kemudian jujur. Kalau jujur, ya itu sebetulnya keharusan di mana-mana. Orang dalam hidup perlu jujur, tapi ini juga tidak disadari sepenuhnya bahwa ini menjadi bagian yang vital dari sebuah profesi. Kadang mereka menganggap kalau yang sudah biasa salah itu menjadi benar. Benar. Ya itu mungkin beberapa hal. Ya, terutama pada saat seperti ini, mahasiswa harus benar-benar jujur, karena kita tidak bisa memantau mereka secara live gitu ya Pak ya. Betul. Harus sesuai dengan ininya. Nah, terkait kita nggak bisa memantau seperti kalau di kelas ya, kita nggak bisa ngetes, bikin langsung tak lihat gitu kan. Ya, sekarang mereka hanya mengirim, nanti karyanya dikirim di assignment atau kirim di email gitu. Nah, ini kita percaya saja pada kejujuran mereka. Benar. Karena nanti hasilnya akan kelihatan di praktek kerjanya gitu ya Pak ya. Oke. Ya, pada waktu nanti berprofesi toh yang merasakan mereka sendiri, itu bukan kita. Benar. Terkait dengan HDII Pak, Bapak pernah menjadi ketua HDII DKI Jakarta gitu ya. Saya lupa tahun berapa ya Pak kurang lebih? 2017 sampai 19. Tahun kemarin pensiun. Oh, baru kemarin pensiun. Ya. Tapi bukan preman, jadi bukan preman pensiun nih. Oh gitu. Tapi lebih sekarang kan tetap masih aktif Pak, masih apa namanya? Masih di kepengurusan pusat di bagian kerjasama dengan lembaga pemerintah. Oh, oke. Di Mbak Rina ya Pak ya berarti ya? Bukan, ini di pusat di Pak Rohadi. Sorry, iya. Kalau kemarin Bapak di DKI. Kegiatannya belum aktif-aktif banget karena kondisinya sekarang. Tapi kadang kita suruh mantau kalau ada kerjasama dengan Bekraf atau dengan Kementerian PU misalkan gitu. Iya. Nah, menurut Bapak, mahasiswa ini sebenarnya kapan saat yang tepat untuk bisa masuk ke dalam sebuah organisasi, terutama organisasi keprofesian seperti HDII? Gitu. Karena kan banyak beberapa mahasiswa kadang-kadang suka berpikir bahwa nanti saya kalau sudah lulus saja deh jadi anggota HDII gitu ya. Iya. Atau nanti kalau sudah banyak proyek gitu kan ya, karena kan kalau nggak salah kalau mau menjadi anggota HDII saya harus punya project design, harus nanti harus SKA, ngambil sertifikasi desain gitu ya Pak. Kalau menurut Bapak kapan sih yang tepat Pak? Ya sebetulnya HDII sendiri sebagai organisasi profesi yang menaungi desain interior, kita juga memikirkan bahwa seorang desainer interior itu sebelumnya kan mahasiswa desain interior. Iya. Jadi kita tempatkan itu sebagai cikal bakal atau sebagai sumber dari profesional interior designer adalah kampus-kampus. Maka kita banyak menjalin kerjasama dengan kampus. Di Jakarta sendiri sudah ada, seingat saya 13 perguruan tinggi yang membuka program studi desain interior. Itu sudah ada jalur komunikasi dan jejaringnya yang terbangun. Mulai dari sebelum saya lanjutkan sampai ke Bu Rina sekarang pun masih baik. Nah, kemudian kapan itu saya pikir semakin dini kita membangun jejaring, maka semakin kuat nanti jaring-jaring yang kita rajut itu. Semakin awal mereka merajut jejaring di hidup mereka, maka akan semakin kuat ini. Kalau semakin kuat jejaringnya, maka di dunia profesi mereka akan lebih mudah untuk menjalani itu. Nah, itu saya sarankan untuk aktif ataupun ikut di organisasi profesi, karena di HDI pun juga mengakomodir itu dengan anggota muda. Jadi sekarang bisa menjadi anggota muda, kemudian setelah mereka lulus, punya bukti kelulusan, mereka bisa mengajukan meningkatkan menjadi anggota biasa. Nah, setelah itu mereka berprofesi bisa setahun, kemudian nanti untuk proses pengumpulan pengajuan untuk sertifikat keahlian sebagai ahli muda. Jadi ya cepat atau lambat pasti orang akan memerlukan pembuktian kompetensi dia bahwa dia memang mempunyai kebisaan itu dalam bentuk selembar sertifikat. Sertifikat tadi ya Pak ya. Keahlian tadi ya Pak Resto ya. SKA, sertifikat keahlian. SKA ya.
Itu sebagai bukti bahwa kita tenaga ahli yang punya latar belakang pendidikan dan memang punya bukti bahwa kita itu kompeten. Ya, mumpuni di bidang interior desain. Ya. Nah, terus kadang ada yang nanya, apa sih orang pembuktian mengenai keterampilan kan pada waktu kita mendesain, bukan di selembar kertas. Iya, memang demikian. Tapi ikhlas nggak kalau tiba-tiba orang yang tidak berpendidikan, latar belakang pendidikan desain interior, kemudian tiba-tiba dia mengaku dirinya seorang desainer interior. Apa bedanya dengan kita yang bertahun-tahun bekerja dan belajar mengenai itu, tiba-tiba ada orang lain mengaku, aku seorang interior designer. Maka perlu pembuktian ataupun legalisasi bahwa punya kompeten di bidang itu. Ya. Ya mudah-mudahan. Apalagi nih kira-kira nih? Makin banyak mudah-mudahan Pak mahasiswa yang ya, setelah melihat ini jadi tergerak hatinya bahwa mereka harus menjadi seorang anggota keprofesian, terutama di ADI ini. Pak Resto, terima kasih banget nih waktunya. Saya sudah dapat banyak info, masukan. Mungkin lain kali kita akan bisa ketemu secara face to face ya Pak ya. Kayaknya kalau ngobrol suka segera berlalu adanya. Gimana Pak? Iya, suka delay pembicaraannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemuan, kita bisa ngobrol bareng, membahas sesuatu, mungkin juga bisa menjadi inspirasi juga Pak untuk semua generasi ya Pak, terutama generasi yang sekarang ini sedang belajar interior design. Terima kasih Pak Resto waktunya, saya sudah mengganggu. Terima kasih Mas Andri atas undangannya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.